Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karim adalah seorang pria kaya dari Indonesia. Sejak muda, ia dikenal sebagai orang yang ambisius dan tidak ragu melakukan apapun demi mendapatkan harta dan kekuasaan. Namun dalam perjalanan hidupnya, ia juga menjadi sosok yang kejam, zalim, dan juga tidak berperasaan. Sebagai orang pengusaha besar, Karim sering menindas bawahannya. Ia memperlakukan para karyawannya seperti budak, memberi gaji rendah, dan memaksa mereka bekerja tanpa henti. Jika ada yang berani menuntut haknya, ia akan memecat mereka tanpa belas kasih. Selain itu, dia juga seorang lintah darat. Banyak orang kecil yang datang meminjam uang kepadanya, berharap bisa keluar dari kesulitan. Namun Karim memberi bunga yang mencekik, sehingga banyak orang jatuh miskin dan kehilangan rumah mereka. Yang paling parah, ia pernah menipu seorang janda tua yang miskin. Wanita itu memiliki sebidang tanah kecil, satu-satunya peninggalan dari almarhum suaminya. Karim memanfaatkan ketidaktahuannya tentang hukum dan menipunya agar menjual tanah itu dengan harga yang sangat murah. Setelah itu, janda tua tersebut kehilangan tempat tinggal dan akhirnya meninggal dunia dalam kemiskinan. Namun, Karim tidak pernah merasa bersalah. Ia selalu merasa bahwa kekayaannya adalah hasil dari kecerdasannya sendiri, dan orang-orang miskin memang pantas menderita karena mereka malas berusaha. Suatu hari seseorang menegurnya, "Karim, ingatlah firman Allah, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dari jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Namun Karim hanya tertawa. "Jangan ceramahi aku, ini zamannya orang cerdas dan berani. Kalau kau lemah, kau akan diinjak." Tahun demi tahun berlalu dan Karim semakin kaya. Namun ada satu hal yang selalu mengganggu mimpi buruk. Ia sering bermimpi dikejar oleh seekor kadal besar yang menyeringai padanya dengan mata merah menyala. Dalam mimpi itu, kadal itu selalu berbisik, balasan itu pasti datang. Ketika usianya mencapai 50 tahun, Karim memutuskan untuk pergi haji. Bukan karena ingin bertaubat, tetapi hanya untuk meningkatkan status sosialnya. Ia ingin dipandang sebagai seorang haji yang terhormat agar bisnisnya semakin maju. Setibanya di Mekah, Karim tetap sombong. Ia menghina para pelayan di hotel, memperlakukan rekan-rekan jamaahnya dengan angkuh, dan bahkan mencaci seorang pengemis tua yang meminta sedekah di jalan. Lalu, tiba-tiba hari yang mengubah segalanya. Saat ia melaksanakan tawaf, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pada putaran ketiga mengelilingi Ka'bah, Karim merasa tubuhnya mulai panas. Ia berhenti sejenak, mengusap keringat di dahinya, namun tiba-tiba kulitnya mulai terasa gatal. Ia melihat ke tangannya dan terkejut. Kulitnya mulai berubah menjadi kasar dan bersisik. Jemarinya merenggang, kukunya memanjang dan menajam. Ia mencoba berjalan lagi, tetapi tubuhnya semakin berat. Ia ingin berteriak, tetapi suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia, melainkan geraman rendah seperti suara reptil. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikannya. Seorang wanita menjerit ketika melihat wajah Karim berubah. Hidungnya merata, mulutnya melebar, matanya menjadi bulat dan bersilau seperti mata seekor kadal raksasa. "Demi Allah, apa yang terjadi padanya?" teriak seorang jamaah. Tubuh Karim semakin besar, punggungnya membesar, dan dari belakang tubuhnya sebuah ekor panjang muncul, mencabik-cabik kain ihramnya.
Laki-laki yang dulu tegap kini berubah menjadi kaki reptil dan kekar, selain itu juga bercakar. Dalam hitungan detik, Karim bukan lagi manusia. Ia telah berubah menjadi seekor komodo raksasa, tepat di depan Ka'bah. Orang-orang menjerit ketakutan, ada yang berlari, ada yang terjatuh tersungkur karena tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sementara itu, Karim yang kini dalam tubuh seekor komodo ingin berteriak, ingin meminta tolong, tetapi suara yang keluar hanyalah desisan reptil. Tiba-tiba, seorang ulama yang sedang tawaf menghentikan langkahnya dan berseru, "Allahu Akbar, ini adalah peringatan dari Allah. Bukankah Dia telah berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk sisi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Beberapa orang mencoba mendekat, tetapi komodo besar itu hanya bisa merayap di lantai kehilangan arah. Tiba-tiba dari tengah kerumunan seorang laki-laki tua, mungkin seorang wali yang soleh, mendekati dan membisikkan sesuatu di telinganya. La ilaha illallah. Tiba-tiba tubuh Karim mulai gemetar. Ia merasa kesakitan yang luar biasa. Matanya berkunang-kunang, tubuhnya mulai menyusut, sisik-sisiknya rontok, ekornya menghilang, dan dalam hitungan detik ia kembali menjadi manusia. Karim jatuh tersungkur di depan Ka'bah. Air matanya mengalir deras. Ia menggigil, merasa ketakutan seperti sebelum pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku bertaubat ya Allah," isaknya, "aku bertaubat." Jamaah yang melihat kejadian itu pun ikut menangis. Peristiwa itu menjadi peringatan bagi mereka semua bahwa azab Allah bisa datang kapan saja, dan bahkan kesombongan serta kezaliman tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Setelah kejadian itu, Karim menghabiskan sisa hidupnya dalam taubat. Ia melepaskan seluruh hartanya untuk sedekah, mencari orang-orang yang pernah ia zalimi dan meminta maaf kepada mereka. Namun, tidak semua bisa ia temui kembali. Beberapa telah meninggal dalam kesengsaraan karena perbuatannya. Hingga akhir hayatnya, Karim tak pernah bisa melupakan peristiwa di Ka'bah itu. Setiap malam ia menangis dalam sholatnya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang benar-benar kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat dari dosa besar dalam Islam disebut taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh. Taubat nasuha harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, ketulusan untuk menghapus dosa yang telah dilakukan. Taubat nasuha merupakan tingkatan tertinggi taubat manusia. Tata cara taubat nasuha adalah: yang pertama, berhenti dari perbuatan dosa dan mulai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melakukan sholat taubat dan berdoa memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyesali sepenuhnya perbuatan dosa yang telah dilakukan. Keempat, berjanji untuk tidak mengulangi kembali dengan sungguh-sungguh. Dan berikut adalah keutamaan dari taubat. Yang pertama, menghapus dosa. Yang kedua, menjadi jalan menuju surga. Yang ketiga, menjadi jalan untuk meraih kecintaan Allah dan mendatangkan kebaikan doa dari para malaikat.
Ada kisah Bani Israel yang melakukan dosa sangat besar tetapi diampuni Allah karena sungguh-sungguh di dalam bertaubat. Yang pertama adalah seorang pelacur yang berhenti melacur karena pemuda soleh. Kemudian ia melahirkan para nabi-nabi dari Nabi Bani Israel karena pertobatannya. Yang kedua, seseorang yang telah membunuh 100 orang yang kemudian ingin bertaubat dan Allah menerima taubatnya karena ia sungguh-sungguh di dalam taubatnya. Semoga yang saya sampaikan membawa manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.